Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semuanya. Hari ini kami akan membahas tentang Bajaka Fisistigma. Jadi Bajaka ini salah satu Bajaka yang banyak juga diperjualbelikan di grup-grup Bajaka teman-teman ya. Terlepas Bajaka ini apa khasiat dan manfaatnya, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi bagi kawan-kawan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar teman-teman jangan ketinggalan informasi seputar herbal kayu Bajaka. Karena kalau kita memasuki ranah Bajaka tumbuhan liana ini teman-teman ya, kita sudah masuk ke dunia herbalogi kawan-kawan. Jadi herbalogi ini akan banyak sekali herbal-herbal yang akan kita bahas teman-teman ya, terutama yang berhubungan dengan tumbuhan liana kawan-kawan. Jadi tumbuhan liana ini tumbuhan yang merambat di hutan teman-teman ya, atau bahasa di Kalimantannya itu adalah bajaka. Karena banyak bajakanya ini jenisnya banyak, jadi kita akan klasifikasikan dan kita kaji khasiat dan manfaatnya teman-teman ya, dan kita akan bantu bagi saudara-saudara yang mendapatkan penyakit kawan-kawan. Oke, untuk membahas Bajaka kali ini, Bajaka Fisistigma ini teman-teman ya, ternyata Bajaka ini termasuk herbalogi juga dari Cina teman-teman ya. Jadi di Cina itu mereka itu sudah banyak mengumpulkan herbal-herbal ini kawan-kawan. Salah satunya Bajaka Fisistigma ini. Bajaka Fisistigma ini ada 75 spesies di alam kawan-kawan ya. Jadi sangat banyak. Jadi ini mohon juga kepada yang pengumpul bajaka ya, atau bos bajaka. Karena kan bajaka ini kan biasanya dibeli kepada petani-petani. Jadi kadang-kadang petani-petani itu ada sebagian yang mengoplos bajaka teman-teman ya, oknum-oknum ini. Sekelompok petani-petani yang mungkin mengoplos bajaka. Itu saja teman Chandra yang ada di Kalimantan Barat. Beliau adalah seorang pengumpul bajaka juga teman-teman ya, bos bajaka juga. Beliau beli kepada petani. Dulu itu kadang petani ada yang mengoplos bajakanya teman-teman ya. Beliau membeli bajaka yang kalalawit yang berkhasiat, tapi ada juga sebagai petani yang memberikan yang bajaka kalalawit yang biasa. Jadi harap kepada teman-teman yang jadi bos-bos bajaka ini agar tahu dengan jenis bajaka yang bermanfaat kawan-kawan ya, karena dia banyak serupa tapi tak sama. Jadi teman Chandra yang di Kalbar itu dibakarnya lah bajaka-bajaka oplosan itu kawan-kawan ya. Jadi dia pintar, dia tahu mana bajaka yang berkhasiat, mana yang tidak kawan-kawan. Jadi ini penting ilmu perbajakan ini kawan-kawan ya. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang membeli kepada orang yang tahu jenis bajaka ini kawan-kawan ya, tahu khasiat dan manfaatnya kawan-kawan. Oke, ini sudah bahasan masuk ke 3 ini teman-teman ya. Video sebelumnya ini yang pertama, kemudian ada 2 tentang testimoni bajaka ini kawan-kawan ya. Jadi ini adalah bagian yang ketiga. Jadi kita akan bongkar Bajaka Fisistigma ini mana saja yang menjadi obat teman-teman ya. Jadi di Cina ini apa nama Cina dari Bajaka Fisistigma ini. Ternyata herbalogi Cina itu sudah maju memang teman-teman ya. Bajaka kalalawit ini saja dibilang gauteng teman-teman. Gauteng namanya. Kalau bajaka tampala seperti Spatholobus suberetus itu disebut dengan jisweteng teman-teman ya. Kemudian ada juga bajaka yang Spatholobus sinensis Chun itu kawan-kawannya itu disebut dengan honteng atau dakwateng. Nanti ada juga yang jenis bajaka lainnya seperti bianteng, dian jisweteng, dan juga herbal-herbal lainnya. Ternyata bajaka Fisistigma ini juga ada diperjualbelikan di Cina teman-teman ya. Nah, tapi mereka tuh banyak mempergunakan herbal ini bagian akar dari tumbuhan ini kawan-kawan. Jadi ada bagian batang, bagian daun, bagian bunga, ada juga yang bagian batang akar yang digunakan teman-teman ya. Jadi ini memang sebuah kajian yang harus mendalam teman-teman ya.
Jadi Physostigma ini ada sekitar 75 spesies di alam. Yang berkhasiat dan bermanfaat itu ada sekitar 18 spesies kawan-kawan ya. Ini nanti teman-teman sebenarnya kalau punya aplikasi tentang tumbuh-tumbuhan ini ada juga nama aplikasinya yang bisa teman-teman pergunakan untuk melihat penyakit yang bisa disembuhkan, kandungannya apa, kemudian banyaklah kalau kita nanti ada juga foto-fotonya di aplikasi itu, daun tumbuhan tadi teman-teman ya, dan juga ada juga aplikasi yang membahas tentang bentuk daun dan penampang batang atau potongan batang dari bajakah ini kawan-kawan ya. Jadi ada 18 spesies ini. Oke, kita akan bacakan 18 spesies ini. Mungkin teman-teman perlu data ini teman-teman. Yang pertama Physostigma africanus. Kemudian ada lagi Balansae, ada lagi Blansteolatum, kemudian Cavalleriae, kemudian Glauces teman-temannya, kemudian ada lagi Lanugionosum, kemudian ada lagi Latifolium, ada lagi Macrulae, kemudian Oldami, kemudian Palem, Pailenei, Polyantoides, kemudian Polyanthum, kemudian Retusum, kemudian Rufinervi, kemudian Spirocarpum, kemudian Tungfangense, kemudian Philacissinum. Itu jenis Physostigma yang bisa dikatakan untuk obat. Jadi genusnya ini banyak kawan-kawannya. Dia tuh ada 75 spesies tersebar di seluruh dunia. Jadi yang dimanfaatkan untuk obat ada 18 spesies ini kawan-kawan ya. Nah, jadi di Cina itu kawan-kawan ya, nama herbal Physostigma oldami-Roth ini teman-temannya namanya Zhuan Sanfeng. Jadi Zhuan Sanfeng nama herbarium dari Cinanya kawan-kawan ya. Nah, herbal ini, dan ada juga herbal akar dari Physostigma glaucenses kawan-kawan ya. Ini sebagian data ini sudah kami share ke teman-teman grup sharing Bajakah, teman-teman ya, juga Bajakah Nasional. Teman-teman yang lain ini sudah pada tahu semua karena kita sudah share. Jadi tanaman ini ada yang diambil bagian akarnya teman-teman ya. Nah, jadi menurut data-data ini akar Glaucenses Physostigma ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi sebagian besar penyakit kanker teman-teman. Kemudian mengurangi iritasi, meredakan asma. Kemudian solusi herbal ini juga bagus untuk kita gunakan sebagai untuk tumor ganas teman-teman ya. Karsinoma usus besar, karsinoma serviks, leukemia, dan juga bisa juga diterapkan setelah orang melakukan radioterapi atau kemoterapi teman-teman ya. Jadi ini dapat juga digunakan untuk penyembuhan trankeitis serius dan asma bronkial teman-teman ya. Fungsinya untuk rematik juga bisa, anti kanker, kemudian hemostatis, dan juga digunakan sebagai pengobatan memar, patah tulang, dan pendarahan traumatis. Jadi ini fungsi dari akar, bagian dari akar Glaucenses Physostigma kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya ramuan ini termasuk ramuan TCM di Cina teman-teman ya. Jadi ramuan ini biasanya orang-orang Cina itu sudah mengemasnya, disterilkannya teman-temannya, dimasukkan dalam kantong yang vakum, yang disegel vakum teman-teman ya. Kemudian herbal ini masih dalam ramuan TCM itu herbal ini masih dalam keadaan mentah biasanya. Bisa jadi dalam bentuk buah, batang, akar, bunga, atau mineralnya teman-teman ya. Ramuan TCM ini tidak diproses menjadi bubuk kawan-kawan ya. Jadi hanya dalam bentuk formula herbal mentah kawan-kawan ya. Dan penggunaannya ini pun harus ditujukan kepada herbalis yang profesional. Ya. Itu memang, jadi kita memang harus mempelajari ilmu herbalis ini kawan-kawan ya. Untuk bisa kita
tahu bagaimana cara penggunaannya, dosisnya dan sebagainya teman-teman ya. Jadi Bajaka Visisiktigma ini memang berkhasiat bagian, kalau dilihat dari jenisnya ini yang bagus itu bagian akarnya. Maksudnya Bajaka bagian akarnya ini semakin ke akar itu semakin luar biasa. Contohnya akar kuning teman-teman ya. Dan sebagian kali teman-teman di Kalimantan hanya mengambil bagian akarnya saja di bagian akar kuning. Cuman itu jenis-jenisnya itu ada juga yang bagian batang yang bagus teman-teman ya. Itu makanya kita harus tahu ilmu klasifikasi, khasiat dan juga manfaatnya teman-teman ya. Mungkin foto ini sudah banyak Chandra bagikan di grup-grup juga teman-teman ya, untuk jenis Bajaka ini. Nah, oke, sedikit itulah informasi teman-teman ya. Jadi kita akan terus belajar herbarium Cina ini teman-teman ya. Ternyata sudah banyak herbalis Cina itu yang luar biasa kemampuannya. Kita herbalis Indonesia harus bisa juga mengelola apa yang ada di hutan teman-teman ya. Herbal-herbal yang ada di hutan, kita akan belajar herbal tentang Bajaka atau tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Jadi semoga herbalis Indonesia semakin berjaya, semakin banyak ilmunya, semakin banyak yang bisa kita manfaatkan di hutan teman-teman ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jadi bagi kawan-kawan harus tetap mencari herbal kayu Bajaka yang berkhasiat untuk pasiennya. Nah, kata Chandra tadi, jadi harus kita teliti, jadi jangan ada terjadi kontraindikasi kepada pasien juga. Jadi kalau ada pasien mengalami kontraindikasi yang berlebihan teman-temannya, seperti sakit tulang punggung, tulang ekor teman-temannya, kemudian muncul benjolan atau pembengkakan di tubuh, itu lebih baik dihentikan pemakaian. Mungkin ada terjadi kontraindikasi yang berbahaya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat informasi ini. Tetap mencari herbal kayu Bajaka yang berkhasiat untuk masyarakat. Oke, salah janggalnya Chandra mohon maaf. Kita tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.